alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu hot plate, Erlenmeyer, Beker glass, timbangan analitik, spatula, gelas ukur, batang pengaduk, nampan, gliserin, pektin, gelatin, Yakult, pupuk kompos, dan fermentasi air beras. Setelah semua alat dan bahan disiapkan, selanjutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan percobaan. Langkah pertama, ditimbang sebanyak 20 gram gelatin menggunakan timbangan digital. Setelah itu, gelatin dipindahkan ke dalam gelas beker untuk proses pelarutan. Kemudian tambahkan 60 ml Aquades, lalu aduk perlahan hingga gelatin mulai larut dan diamkan selama 10 menit. Selanjutnya, siapkan pektin sebagai bahan pembentuk struktur utama dari plastik. Pektin ditimbang sebanyak 5 gram dengan teliti agar hasil uji lebih konsisten. Panaskan 500 ml air hingga mencapai suhu 90 derajat Celcius. Masukkan pektin ke dalam air panas secara bertahap sambil terus diaduk hingga larut sempurna. Diambil 5 ml gliserin, dituang 5 ml gliserin untuk memberikan fleksibilitas pada plastik yang akan terbentuk. Masukkan gelatin yang telah dilarutkan sebelumnya ke dalam larutan pektin dan gliserin. Campuran tersebut kemudian diaduk sambil dijaga suhunya tetap stabil di sekitar 90 derajat Celcius. Buang buih yang terbentuk di permukaan agar tidak mengganggu struktur akhir plastik. Selanjutnya, tuang larutan ke dalam cetakan silikon atau nampan datar sesuai kebutuhan. Setelah larutan dituang ke dalam nampan, tutup bagian atasnya dengan kertas wrapping untuk melindungi permukaan dari debu selama proses pengeringan. Keringkan selama 3 hari pada suhu ruang. Setelah kering, potong plastik sesuai bentuk yang diinginkan untuk uji lebih lanjut. Lakukan kembali prosedur dengan rasio pektin dan gliserin yang berbeda. Langkah terakhir, uji ketahanan plastik dengan merendam masing-masing sampel dalam air cucian beras, air Yakult, dan pupuk kompos. Diamati perubahan selama 3 hari untuk melihat potensi biodegradasinya. Dengan perbandingan 1:1, pada pupuk kompos, plastik mulai pecah menjadi butiran hanya dalam beberapa jam. Di air cucian beras, plastik menggumpal dan lama-lama hilang. Sedangkan di Yakult, plastik terurai menjadi partikel-partikel kecil dan menyebabkan Yakult rusak dan mengendap. Komposisi 3:1 justru tampak paling cepat terurai di media kompos dalam waktu 4,5 jam. Namun, hingga waktu 56 jam, plastik belum terurai seutuhnya, masih terdapat plastik yang berbentuk gumpalan. Plastik membutuhkan waktu yang tidak jauh berbeda antara pada media air cucian beras dengan Yakult untuk terurai sepenuhnya, di mana air cucian beras yang telah difermentasi menghasilkan waktu penguraian yang lebih cepat daripada Yakult. Pada perbandingan 1:3, plastik terlihat menggumpal dalam 4,5 jam pertama saat di media kompos, bukan pecah menjadi butiran. Di air cucian beras, plastik hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk terurai sepenuhnya. Sedangkan di Yakult membutuhkan waktu yang lama hingga 155 menit untuk plastik terurai sepenuhnya.